Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat walaupun di masa pandemi sekarang ini. Hari ini kita akan mengenal BK lebih dekat, membahas terkait pengertian BK, bidang layanan, dan manfaat dari BK. Simak video sampai akhir ya. Sebelum dimulai, yuk baca basmalah dan berdoa sebelum belajar. Setiap sekolah pasti memiliki guru bimbingan dan konseling atau biasa disebut dengan guru BK. Bimbingan dan konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu kata guidance dan counseling. Guidance yang artinya mengarahkan, memandu, mengelola. Maknanya, proses bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri seperti hobi yang disukai dan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan konseling artinya proses ini pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada siswa yang bertujuan untuk memahami masalah dan menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi sehingga tercapailah kemandirian dalam hidupnya. Biasanya proses ini dilakukan secara berkomunikasi, bisa juga dengan tatap muka atau secara virtual. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa BK adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk memfasilitasi kemandirian perkembangan peserta didik secara optimal. Maksudnya gimana nih? Contohnya, jadi siswa yang baru masuk jenjang SMP di kelas 7 akan mengalami fase perkembangan yang berbeda dari jenjang sekolah dasar. Ia berada pada fase remaja dan akan mengalami perubahan fisik dan psikis dalam dirinya. Nah, untuk siswa kelas 8, ada yang merasa minder karena dia belum punya prestasi dan belum tahu apa potensi yang ia miliki. Ini bukan fase yang mudah. Ya, siswa akan merasa bingung atau bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini BK hadir untuk memberikan layanan bantuan pada peserta didik. Bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan memiliki 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang pertama bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk bidang yang pertama, bidang pribadi. Bidang layanan pribadi yang membantu siswa untuk memahami, menilai, dan mengembangkan bakat minat serta kehidupan yang berkarakter beragama sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Kemudian, bidang sosial. Di dalam bidang sosial ini, layanan BK membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan berkarakter dengan teman sebaya atau anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang belajar. Di dalam bidang layanan BK ini membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan arah minatnya, disiplin, mandiri, dan meraih prestasi. Kemudian yang terakhir, bidang karir. Di dalam bidang karir ini, bidang layanan BK membantu siswa dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas. Dengan adanya BK di sekolah, apa sih manfaat BK di sekolah? Nah, yang pertama yaitu dapat menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami. Karena siswa yang dibantu dari sumber stres dengan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, siswa jadi fokus dalam belajar dan berprestasi. BK membantu siswa mengatasi masalah yang dialami. Dengan begitu, siswa bisa fokus mengeksplor bakat minat yang ia miliki dan bisa meraih prestasi. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, yaitu akan membantu siswa akan merasa lebih baik dan bahagia karena BK membantu siswa untuk memahami sekaligus menerima setiap sisi yang ada dalam diri dan orang lain sehingga siswa mampu membantu hubungan yang harmonis dengan orang lain dan dapat berdamai dengan diri sendiri. Nah, alhamdulillah pembahasan terkait pengenalan BK sudah selesai.
Mari kita akhiri sesi belajar hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekian dari BK. Wassalamualaikum.